Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Satika dengan NPM 19011060 Pendidikan Biologi 2019C untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran biologi dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran kooperatif, group investigation, metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada di siswa Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian semua siap untuk belajar? Sudah, Bu. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan Arela, dipersilakan teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengambil absen. Diansi Utami, hadir Bu. Mia Deprisa, Hadir, Bu. Naulidia Fitri, Hadir, Bu. Arela, Hadir, Bu. Ayu. Hadir, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Yaitu dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi macam nutrisi yang akan dibutuhkan oleh tubuh, menjelaskan keterkaitan struktur dan fungsi organ saluran pencernaan makanan, membedakan proses pencernaan mekanisme dan kimiawi. Yang pertama itu tentang nutrisi. Jenis-jenis nutrisi yaitu nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk keberlangsungan fungsi normal pada setiap jaringan organ tubuh. Yang pertama itu karbohidrat. Nutrisi terbagi dalam 4. Yang pertama itu karbohidrat. Yang kedua yaitu lemak. Yang selanjutnya itu protein. Dan yang terakhir itu vitamin. Karbohidrat yaitu setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat yaitu gula, pati, dan serat. Gula termasuk karbohidrat, sedangkan contohnya seperti buah-buahan. 2 jenis karbohidrat yaitu pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan pada umbi-umbian seperti kentang, sedangkan serat ditemukan pada selulosa, ditemukan pada dinding sel tumbuhan. Fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Energi tersebut dibutuhkan mulai dari bernafas hingga aktivitas tubuh yang lebih intens seperti berlari. Yang kedua itu lemak. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi kelebihan, energi dan makanan yang kamu makan akan diubah menjadi energi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar, minyak nabati. Satu lemak serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Sedangkan lemak jenuh yang terlebih dahulu meningkatkan kolesterol darah dan dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Fungsi lemak yaitu sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak dan sebagai pelindung organ penting tubuh saat terjadi guncangan. Yang ketiga yaitu protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri dari sejumlah asam amino. Asam amino terdiri dari karbonhidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan kadang-kadang belerang.
Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain itu daging, ikan, protein nabati, dan kacang. Kayak kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan. Fungsi protein sebagai sumber energi yang penting bagi tubuh selain lemak dan karbohidrat. Yang keempat yaitu vitamin. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat berbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena dalam tubuh ada provitamin D. Fungsi vitamin yaitu sebagai pengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Nah, untuk materi organ-organ sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan utama dan sistem pencernaan tambahan, Ibu akan bagi kalian dari beberapa kelompok. Yang pertama, Ayu Savitri dan Arena Prasasmita kelompok 1, Maulidia Fitri dan Nia Devisa Diansi Utami kelompok 2. Kelompok 1 akan membahas sistem pencernaan utama, dan kelompok 2 membahas sistem pencernaan tambahan. Dipersilakan untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Dan dipersilakan untuk mendiskusikan, dan nanti akan ditampilkan di depan ya. Iko kedua kelompok ini. Gimana hasil diskusinya tadi? Apakah sudah selesai? Sudah. Yang sudah, silakan ditampilkan terlebih dahulu kelompok 1. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok 1 tentang sistem pencernaan utama, yaitu saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirim melalui peredaran darah. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang ada konsumsi dalam urutan tertentu. Sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, sistem organ pencernaan utama itu dimulai dari mulut. Sistem organ pencernaan utama dimulai dari mulut. Setelah mulut ke kerongkongan. Lambung. Usus halus. Usus besar. Rektum dan anus. Nah, untuk mulut, dimulai dari mulut terdapat 3 gigi, lidah, dan kelenjar air liur, saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir. Nah, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim phthialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terdapat pencernaan makanan secara mekanisme dan kimiawi. Ini adalah gambar mulut. Nah, yang kedua itu di kerongkongan. Kerongkongan setelah melalui rongga mulut, makanan yang membentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada mangkok faring terdapat kaki pernafasan
pernapasan yang disebut epiglotis itu berfungsi sebagai penutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pencernaan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esophagus. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Ini adalah gambar kerongkongan pada manusia. Selanjutnya itu lambung. Setelah dari esophagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung menjadi pencernaan mekanisme dan kimiawi. Secara mekanisme, otot dan lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan buangan dalam lambung bersifat asam, pH-nya 1-3, sehingga dapat membunuh kuman dan masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis. Selanjutnya itu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, sedangkan usus tengah atau disebut dengan jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Ini adalah usus halus pada manusia. Selanjutnya itu usus besar. Usus besar yaitu atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri dari atas kolon ascendens naik atau kolon transversum dan kolon descendens atau menurun dan berakhir pada anus. Getar ya, lupa. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau septum. Pada ujung septum terdapat tonjolan kecil yang disebut umpai cacing appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, ini adalah usus besar pada manusia. Selanjutnya yaitu organ pencernaan tambahan. Apakah kelompok 2 sudah siap? Dipersilakan untuk menampilkan terlebih dahulu. Baik, untuk materi kelompok 2 yaitu sistem pencernaan tambahan. Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri ada saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Di mana hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Sedangkan kantung empedu adalah organ yang berada di bawah hati. Kantung ini menyimpan kantung getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas ialah organ yang berada di balik perut, bagian belakang lambung. Sel-sel pada pankreas menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang organ pencernaan tambahan. Di mana dimulai dari hati, ke kantung empedu, dan menuju ke pankreas. Organ pencernaan tambahan pada manusia itu tidak hanya terdiri dari saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu pencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan, yaitu dari hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut di sebelah kanan di bawah diafragma. Hati itu berperan dalam proses detoksifikasi ketika dalam darah
terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara mencegah glikogen. Ini adalah hati di dalam manusia. Selanjutnya itu kantung empedu. Nah, kantung empedu merupakan organ berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang berbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengregulasi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Ini adalah kantung empedu pada manusia. Selanjutnya itu pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Nah, getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Ini adalah pankreas pada manusia. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada Anda lagi, silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada mengapa sistem pencernaan manusia sangat penting? Sekian, terima kasih Bu. Baiklah, sistem pencernaan amatlah penting bagi tubuh. Membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi dengan lemak. Nah, zat gizi pun diperlukan untuk membentuk energi, pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Nah, makanan yang Anda konsumsi akan diuraikan menjadi dua macam, itu zat gizi. Ada zat gizi makronutrium yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, serta zat gizi mikronutrium yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi, sedangkan protein sebagai pembangun jaringan tubuh. Nah, sedangkan lemak sebagai cadangan energi dan pelindung organ-organ tubuh. Di sisi lain, zat gizi termasuk mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam tubuh jumlah kecil, makronutrien berperan besar dalam produksi energi. Nah, sedangkan sistem imun, pertumbuhan, dan keseimbangan yang masih banyak lagi. Gimana dengan adalah sudah paham? Sudah Bu. Baiklah, ada lagi yang ditanyakan? Saya kepada Bu Lydia, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya Bu, yaitu jelaskan mengapa hati, kantung empedu, dan pankreas digolongkan sebagai organ pencernaan tambahan dan bukan tergolong saluran pencernaan. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Bu Lydia. Karena hati dan pankreas menghasilkan enzim yang membantu pencernaan dan pankreas menghasilkan biliverdin dan bilirubin yang memberi warna pada feses. Bagaimana dengan Bu Lydia? Apa sudah paham? Sudah Bu, terima kasih Bu. Baiklah, ada lagi yang ingin dipertanyakan? Sudah Bu. Nah, baiklah, kalau tidak ada, maka Ibu cukupkan pelajaran untuk kita pada hari ini. Kesimpulan yang kita dapat pada pertemuan sistem pencernaan manusia itu, proses pencernaan adalah proses perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang halus sehingga dapat diserap khusus. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu merubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus. Nah, sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan dengan bantuan enzim. Sistem pencernaan berfungsi untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, proses pencernaan makanan meliputi digesti, mastikasi, deglutisi, digesti, absorpsi, dan detekasi. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, Ibu akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin.